video ini terkaitlah di mana nantinya konseling itu, peran aktif dari konseling itu akan dilakukan oleh seorang konselor. Di dalam video tersebut akan terentasnya masalah siswa tersebut. Di mana nantinya siswa tersebut akan kami beri layanan konseling individual. Konseling individual di sini adalah salah satu layanan dari bimbingan dan konseling di mana diberikan kepada seseorang atau orang yang membutuhkan bimbingan dan juga membutuhkan bantuan dari seorang konselor dengan tujuan berubahnya sifat dan sikap seseorang yang sebelumnya tidak baik menjadi lebih baik. Oke, jadi tujuan kami membuat film pendek hari ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas akhir kami, yaitunya mata kuliah Teknologi Informasi dan Media BK. Jadi mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah yang sedang kami jalani di semester 5 ini. Dan kami adalah mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Tahun masuk 2017. Di mana dosen pengampu kami di dalam mata kuliah Teknologi Informasi dan Media BK ini yaitu Bapak Afdal dan Bapak Fernanda Yunca. Halo, perkenalkan nama saya Safira Dinia, bisa dipanggil Vira, NIM 17006-032. Baiklah, peran saya di dalam film pendek ini adalah sebagai guru bimbingan dan konseling yang mana nantinya ada siswa yang bermasalah datang ke dalam ruangan saya. Terima kasih. Halo, nama saya Rahmat Arifan, biasa dipanggil Rifan, NIM 170616165. Di sini saya berperan sebagai orang tuanya Teci Afdal, dan di sini juga saya berperan sekaligus sebagai temannya Teci. Sekian, terima kasih. Halo guys, perkenalkan nama saya Teci Afdal, biasa dipanggil Teci, NIM 170060078. Jadi peran saya di dalam film pendek ini adalah sebagai tokoh utama, di mana tokoh utama ini adalah seorang anak korban dari broken home, sehingga ia yang awalnya siswa berprestasi berubah menjadi orang yang malas untuk belajar, tidak mengerjakan tugas dan juga sering terlambat ke sekolah. Nah, karena adanya perubahan dalam dirinya ini, pihak sekolah berinisiatif untuk memberikan suatu layanan kepada dirinya, yaitunya layanan dari bimbingan dan konseling, di mana guru BK akan memberikan layanan konseling individual dengan tujuan agar siswa yang bermasalah ini berubah menjadi lebih baik lagi atau menjadi anak yang seperti semula dikenal oleh teman-temannya. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, perkenalkan nama saya Adila, biasa dipanggil Dila, NIM 170006004. Nah, di dalam film pendek ini saya berperan sebagai sahabatnya Teci, yang dimana saya selalu memberi semangat kepada Teci agar Teci kembali seperti dulu lagi, yang dimana dulu Teci itu termasuk siswa yang berprestasi di sekolah dan mempunyai semangat yang tinggi untuk sekolah. Halo guys, oke, di sini kami sebagai pemeran pembantu dalam film pendek dari kelompok 6 TI yang pengampu sama dosen Pak Fernanda Yunca, yang mana saya Karina Viola sebagai ibu dan teman dari Teci Afdal. Saya Ferry Fernandi sebagai seorang guru dan kepala sekolah. Dadah. Nah, selamat menyaksikan. Ya Allah, cucian banyak. Kerja jam 7. Kenapa sih, Bu? Tolong. Punya suami nak tahu diri, pulang larut malam, anak gak ada guna, kerjaan semuanya itu yang kerja. Oh, Ibu ngomongnya gitu sih, Bu. Lihat tuh bapak kamu pulangnya jam berapa? Hah? Pulang malam-malam, mabuk-mabuk. Yang kerja ibu. Ya, Ibu, ingetin Papa juga dong kalau gitu. Karin, mas sambal nyoga makan nah. Aja Aida. Tudang ubah kosong. Hari lah pagi, tudang Ada kosong PT dua. lagi. DPT 500.000 patang lah dia gila bisa. Patang kan? Kan nak angah minta PT haden pandoa-doa. Dia pari lapa ini ba aja di bini kok. Ya Allah patang ama ge PT motui. Nasi bara, sambal bara. Alin sabu-sabune, alin perawatan dan alin muka dan muka nang. Sadola piti ka piti sih mak.
Den panik lo kerajo kok den kini tuh makan den. Ada namanya kerajo, ha? Bala jadi bini bauri ka makan kuala apa bauri pandai lo malawan guys. Kasar Lah ini pandai laki, Ma. situ yang kasar. Pulang tengah Baal malam udah, pulang tengah malam, bon aku udah tiap malam saya Ada salah pulang berarti tuh gitu. pak kerajo di Nang ngecek kerajo. deh, Lai. Lah kini masak lah lain. Ini mah piting sama ngeceknya dan Apa tahu? pas subuh hari lo menyemua kain dan. Mau dia awak. Pak, sudah Pak. Alah baiklah lain. Pero aku mah. Tak, Nggak ada piti-piti dan apa yang apa kalau ada kerajo kalau doa. Alah baiklah lain. Sekolah sana betul lah. Oh jadi Iya, ini dia baal banyak, kok. dia banyak Dari kerajo. tadi lo Apa kerajo. kok? Nah itu udah capek lah tambah tuh bek lah lain dari ini kalau bapak mau itu kalau mereka sih bukan udah sih kok. Terus bapak sama ibu berantem terus begitu. Aku juga nggak cukup lagi. Ya. Cek ya. Enggak, Pak. Makasih, Enggak. Pak. Ya Allah, gini banget hidup aku. Capek, Allah. Assalamualaikum. Salam. Ini siapa? Mau terapa nih, Pak? Teci, udah jam berapa sekarang? Jam 8, Pak. Kita masuk jam berapa? Jam 7, Pak. Udah berapa jam kamu telat? 1 jam, Pak. Besok jangan diulangi. Iya, Pak. Sekarang kumpulkan tugasnya. Maaf, Pak. Saya nggak bikin tugas, Pak. Kamu udah telat. Tugas nggak dibikin. Iya, Pak. Saya lupa, Pak, bikinnya. Minggu besok saya bikin, Pak. Saya kumpulin. Ya udah, besok susul ya tugasnya. Iya, Pak. Oke, kita lanjutkan ya anak-anak. Ya Pak. Di sini sudah ada layanan-layanan BK yang Bapak tulis. Itu layanan BK ada berapa? Pak. Iya, ada 4. Yang pertama, coba bacakan Rifan. Oh, yang pertama itu layanan orientasi, kedua layanan informasi, ketiga layanan penempatan dan penyaluran, keempat layanan penguasaan konten. Ya, bagus. Yang pertama itu ada layanan orientasi. Yaitu dilakukan untuk memperkenalkan siswa baru dan atau seseorang terhadap lingkungan yang baru. Sampai sini paham, Nana? Pak. Teci, Iya, Pak. kamu tidak mendengarkan Bapak dari tadi ya? Benar kok, Pak. Kamu sudah datang terlambat, tugas nggak bikin. Bapak menerangkan nggak didengarkan. Kamu kenapa, Teci? Padahal kamu dikenal anak yang berprestasi sebelumnya. Dan sekarang kamu sering-sering malas sekolah. Teci, jawab, Teci. Kamu mau belajar sama saya nggak? Atau enggak kamu keluar sana? Pak, saya mau belajar, Pak. Belajar yang bagaimana? Belajar apa kamu?
Sudah datang terlambat, tugas nggak bikin. Bapak menerangkan nggak kamu dengar. Kamu mau belajar sama saya nggak? Atau nggak kamu keluar sana? Ya Pak, saya mau belajar di sini Pak. Udah beberapa hari ini Bapak lihat kamu sering malas-malasan sekolah, datang terlambat. Kamu mau saya telepon orang tuanya? Deci, dengarkan Bapak ngomong, Deci. Bapak telepon orang tuanya, Deci. Mana nomor orang tua kamu? Biar Bapak yang telepon. Ya Pak, biar saya aja yang nelfon Pak. Ngapain sih nelfon-nelfon terus? Orang lagi kerja. Dasar kerjanya cuma nyusahin orang tua aja. Mama kerja tuh juga buat kamu. Sekarang apa lagi? Nyari masalah lagi. Terang aja tuh bapak kamu, ikut aja sama dia. Kalian berdua tuh sama aja. Nyesel punya kamu. Anak atau diuntung, gak ada gunanya. Susah-susah disekolahin, malah bikin masalah. Nyesel tau gak mama tuh lahirin kamu? Anak bangsat. Gue juga gak minta dilahirin sama lu. Lah, Karena Bapak tahu kan orang tua saya gimana. Saya juga gak tahu Pak kenapa kayak gini jadinya. Ya sudah, kita lanjutkan pembelajarannya. Oke. Beristirahat sudah bunyi. Silakan keluar. Teci itu kenapa sih? nah, mungkin lagi ada masalah. Yaudah yuk kita pergi makan aja dulu. Nah, udah. Aku udah lapar juga nih. Ya. Laparnya terus. Udah, aku balik dulu ya mau makan. Sampai ketemu nanti. Dah. Bye. Bye. Lu mau kemana nanti? Lu jadi kan temenin gue? Jadilah, yuk. Itu Teci. Mending aku samperin deh. Ditanya sama Teci. Teci ngapain? Tadi kenapa? Aku mau lo cerita sama kamu tapi ceritain sama orang lain ya. Janji ya Iya Rin. janji. Ya udah cerita aja. Jadi gini, tadi itu kan pagi aku mau berangkat ke sekolah. Terus aku dengar orang tuaku tuh mereka berantem. Kayak ada ibu aku kayak ada yang ngelempar barang gitu. Terus giliran aku mau minta uang jajan buat sekolah, karena mereka berantem jadi aku gak berani. Makanya aku biasanya kan naik ojek ke sekolah. Terus gara-gara itu aku gak berani, makanya ke sekolah itu jalan kaki, makanya terlambat. Dan untuk masalah tugas yang dikasih sama bapak itu aku emang bener-bener lupa, gak inget sama sekali. Mungkin karena emang di rumah aku lagi banyak masalah kayak gitu ya. Terus Emang masalah orang tua Teci apa? kalau buat masalahnya sih aku juga nggak tahu, cuman belakangan ini aku sering dengar ibu sama bapak itu sering berantem gara-gara bapak sering pulang malam terus katanya kata ibu bapakku juga sering mabuk gitu. Ya sabar ya Teci. Ya Nil, aku sebenarnya juga nggak pengen loh kayak gini. Aku pengennya kayak dulu lagi, semuanya baik-baik aja. Dan tadi kamu dengar kan ibu aku ngomongnya kayak gimana ke aku? Dia bilangnya nyesel lahirin aku, padahal aku itu sayang banget loh sama ibu aku. Tapi kenapa sih yang bermasalah itu kan ibu aku sama bapakku, bukan aku. Masalahnya juga bukan dari aku gitu loh. Tapi kenapa kok malah aku yang disalahin kayak gini? Ya, Dila ngerti kok Teci. Yang sabar ya. Ya Dil, kan kalau kayak kamu kan enak Dil, orang tuanya baik-baik aja, gak ada masalah. Aku juga pengen loh punya keluarga kayak kamu.
sedih aja aku dia kayak gitu, dan tambah lagi bapaknya kayak gitu. Aku bingung Dil mau ngapain. Emang biasanya Bapak Teci itu emang kayak gitu juga kalau dulu? Enggak, kalau dulu itu bapakku sama ibu aku itu baik-baik aja, tapi semenjak bapak aku udah di PHK dan ibu aku yang kerja, mereka jadi sering berantem kayak gitu. Mungkin karena masalah ekonomi juga, makanya mereka sering berantem. Berarti sekarang orang tua Teci nggak tinggal satu rumah? Satu rumah sih, cuman bapak jarang pulang, dan pak kalau pulang pun itu pulangnya udah tengah malam. Iya Teci, Dila ngerti kok perasaan Teci sekarang. Teci yang sabar aja ya, semua masalah pasti ada solusinya kok. Ya, dengan kondisi Teci yang sekarang, masa depan Teci lebih terhati. Kalau masalah tuh pasti ada solusinya. Yang penting sekarang tuh Teci fokus aja sama sekolah Teci, bikin juga tugas supaya nggak dimarahin sama bapak lagi. Ya. Iya ya, makasih ya. Aku udah dengerin aku. Teci, udah azan nih, kita sholat dulu yuk buat nenangin diri kamu. Iya deh. Ya. Kalau dipikir-pikir kasihan juga ya si Teci. Nah, ini kebetulan ada ruangan guru. Mending aku ceritain aja deh sama Pak Ferry. Mudah-mudahan Pak Ferry bisa membantu masalah Teci. Assalamualaikum, Pak. Pak. Iya. Pak. Kenapa Nanda? Jadi begini Pak, Dila mau cerita tentang masalah Teci tadi Pak. Oh iya, kenapa Teci? Teci itu ada masalah keluarga Pak, keluarganya itu kurang harmonis. Papa mamanya sering bertengkar karena ekonominya kurang bagus. Jadi imbasnya ke Teci gitu Pak. Oh seperti itu ya. Iya Pak. Udah, nanti bapak urus. Terima kasih infonya. Ya sama-sama Pak. Ada lagi? Enggak. Apa? Kasih Pak. Ya. Ya. Kasih Pak. Ya. Sepertinya masalah Teci ini harus diselesaikan sama Bu Fira selaku guru BK di sekolah ini. Nanti saya urus. Saya kasih tahu sama Fira. Harusnya saya selesaikan sekarang sebaiknya. Saya telepon Fira sekarang aja. Mana kontak Bu Fira? Halo. Iya Bu Fira. Bisa ke ruangan Bapak sekarang? Iya. Penting. Bapak tunggu sekarang ya. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Ada apa Pak? Iya. Silakan duduk dulu, Fira. Jadi gini Bu Fira, ada seorang siswi tadi Bapak kan masuk kelas. Awalnya dia datang terlambat, sudah datang terlambat, tugas nggak dibikinnya. Saya lihat dia sebelumnya termasuk siswi yang berprestasi loh. Dan tadi karena dia nggak memahami apa yang Bapak terangkan, Bapak marah sama dia. Bapak suruh dia telepon orang tuanya. Tahu-tahu ya orang tuanya lagi ada masalah di rumah. Nah, dan tadi temannya ada datang ke sini, si Ardila, nyampein ke Bapak kalau si Teci itu ada masalah di rumah, makanya dia seperti itu.
Ya seharusnya masalah-masalah seperti ini Bu Vira yang bisa menyelesaikan. Baik Pak, nanti kita bisa coba hubungi siswa tersebut. Ya terima kasih ya. Ditolong ya Bu Vira anak yang seperti itu. Kasihan loh anak yang dapat masalah seperti itu di rumah. Terus dihentaskan sekali masalahnya Pak, karena itu berpengaruh sekali ya sampai ke sekolah dia tidak bikin jelas ya. Iya iya. Baik Pak. Ya terima kasih ya Bu Vira. Iya Pak. Ya. Karin yang belajar sama Bapak. Iya, Bu. Kenal sama Deci? Kenal. Ibu mau itu surat. Tolong ya kasih ke Deci. Nanti disampaikan. Oke, Ibu. Pulang dulu nih. Sama Ibu. Makasih ya. Pak Dilan ya udah wisuda. Guys, nanti kita pusing yuk. Tadi enggak, kamu enggak. Tadi gua berak gara-gara. Gue tadi pipis. Ada. Deci tahu nggak? Ini ada titipan dari Bu Vira, katanya nanti ketemu Ibu ya. Bu Vira ngapain ya? Gak tahu juga sih, tadi ketemu di tangga. Suara apa tuh Karin? Gak tahu soalnya nggak berani buka lah coy. Oh iya. Ini rahasia. Buka apa tuh? Surat cinta kali. Assalamualaikum. Kenapa sih? Kenapa? Kok aku disuruh ini ya ke ruang BK? Mau ajak makan kali. Ya kali ke ruang BK makan-makan ke kantin kali kalau Itu ulang mau. tahun. Temui aja dulu, mana tahu penting kan. Tunggu. Hari ini lagi habis pulang sekolah. Udah temuin aja. Ini kabarin aja kalau ya. Kirain aku pulang ke ruang BK. Belum sih. Kalau aku belum. Lain. Itu aku telat. Oh. Telat. Kan karena masalah Ya, mana tadi. tahu ibu itu mau ngomong sesuatu, mau ajak makan. Itu ulang tahun kemarin tapi. Ya, makasih ya Karir. Jadi aku temuin. Ya. Bye. Dan sih dendeng ada lucu. Tidak kalau gitu kan aku dipanggil nih. Nanti aku ke atas dulu ya. Ini buku kamu. Dikit lagi. Nanti kita pulangnya bareng ya, Nil. Bye. Ya. Bye. Ya hati-hati ya. Iya, aku ngapain ya dipanggil sama Bu Vira? Mau nanya orang, tapi gak ada orang. Jadi aku bismillahirrahmanirrahim. Ini Deci. Iya, Bu. Kita masuk. Salam dulu ya. Bagaimana kabarnya Deci? Alhamdulillah sehat, Bu. Apa Deci udah nyamanin nggak posisi duduknya? Udah. Nah kabarnya tas Deci tak dibawa aja dulu ya. Di sini aja boleh. Maaf ya, Bu. Ya nggak apa-apa. Nah, Oh iya, Bu. Boleh kan Desi nanya ke Ibu? boleh mau nanya apa? Tadi kan saya dapat surat dari teman sekelas. Katanya itu surat dari Ibu, terus disuruh datang ke sini. Dalam suratnya kayak gitu kan. Kenapa ya, Bu, saya dipanggil ke sini? Nah itulah
mau Ibu jelaskan. Tapi sebelumnya Ibu ucapin terima kasih dulu kepada Teci udah mau datang ke ruangan Ibu. Sebelumnya Teci udah pernah kenal sama Ibu? Kenalnya kenal nama ibu Vira kan, Iya. terus ibu guru BK, udah tahunya itu aja Bu. Untuk kita lebih akrabnya, Ibu mungkin perkenalan lagi. Perkenalkan, nama Ibu Safira Dinia. Mungkin Teci bisa panggil Ibu Vira. Ibu di sini guru BK. Ya. Kalau nama Teci siapa? Kalau nama lengkap saya Teci Abdal, biasa dipanggil Teci. Jadi sekarang itu Teci kelas 11 Bu, jurusan IPA. Iya Bu. Sebelumnya Teci udah pernah mengikuti konseling. Belum Bu, baru ini pertama kali ikut konseling. Jadi Teci nggak tahu apa itu arti konseling. Kalau tahunya tentang konseling itu biasanya orang-orang yang dipanggil karena ada masalah, misalnya dia itu suka cabut, suka bolos, atau pokoknya untuk anak-anak nakal kayak gitu Bu. Baiklah, Ibu mau menjelaskan lebih lanjut apa itu konseling. Jadi konseling itu adanya pertemuan empat mata antara konselor dengan klien, yang mana konselor itu Ibu dan kliennya Teci. Ya, dimana di tujuan konseling ini untuk mengentaskan masalah yang Teci hadapi. Dan Ibu berharap kepada Teci untuk dapat terbuka dalam menyampaikan permasalahannya. Dan secara sukarela, tanpa ada paksaan. Pokoknya Teci terbuka aja sama Ibu cerita. Jangan takut, karena Ibu akan menjaga kerahasiaan masalah yang Teci ceritakan kepada Ibu. Masalah Teci itu yang tahu nantinya hanya Ibu, Teci, dan Allah lah yang tahu. Dan yang terakhir, Ibu juga berharap kepada Teci untuk partisipasi aktif dalam proses konseling nantinya. Apakah Teci sudah paham? Udah Bu. Jadi tadi itu Bapak menemui Ibu. Katanya dia bilang Teci ada masalah di dalam keluarga. Apa yang benar? Iya Bu. Tapi kalau misalkan saya cerita ke Ibu, nanti Ibu nggak cerita lagi kan ke guru-guru lain, terutama Pak Ferry itu Bu. Enggak, Ibu bakalan jaga kerahasiaannya. Sama teman-teman yang lain juga kan Bu. Iya Teci, Ibu akan jaga kerahasiaannya. Karena kan ini masalah keluarga gitu ya Bu. Kalau misalkan orang lain tahu dan keluarga saya gimana, tentu nanti pasti jadi bahan olok-olokan sama teman-teman yang lain. Ya, Ibu paham. Ibu akan menjaga kerahasiaan masalah Teci kok. Jadi Teci masalah dengan keluarga. Ya, Masalahnya seperti apa? seperti ini Bu. Jadi orang tua saya gini. Jadi dari proses konseling kita hari ini, pemahaman baru apa yang Teci dapatkan? Jadi yang dapat saya ambil dari proses konseling kita hari ini adalah bagaimana saya seharusnya bersikap dan bertindak sebagai seorang anak, dan juga tidak melupakan tugas saya sebagai seorang pelajar Bu. Bagus. Lalu bagaimana perasaan Teci setelah mengikuti proses konseling ini? Kalau perasaan saya alhamdulillah lega gitu kan Bu. Karena selama ini biasanya saya itu kayak menyimpan segala sesuatu itu sendiri, ada masalah
masalah di rumah, saya tidak pernah cerita ke orang lain. Dan kalau misalnya ada masalah di sekolah, saya juga tidak pernah cerita di orang rumah. Jadi saya rasa senang karena di sini bisa bercerita dengan ibu dan lega rasanya, Bu. Jadi kapan Teci bisa melakukannya itu? Mungkin nanti setelah pulang sekolah ini saya akan bicara sama orang tua saya, Bu. Jam berapa? Biasanya kalau orang ibu saya pulang kerja itu sore, jam 5:30 lah dia pulang, Bu. Mungkin habis maghrib baru saya ngomong, Bu. Oke, Ibu akan menunggu hasil dari yang ingin hasil cerita Teci. Kapan bisa Teci sampaikan kepada Ibu kembali? 2 hari lagi aja ya, Bu. Hari apa itu? Hari Sabtu, Bu. Jam berapa Teci? Habis kalau setelah jam pelajaran bisa kan, Bu? Iya, jamnya jam berapa? Jam 3 aja, Bu. Baik, Ibu akan tunggu Teci di ruangan BK ya. Ibu doakan semoga apa yang ingin Teci lakukan itu bisa terlaksana, dan semoga hubungan Teci dengan keluarga Teci membaik kembali. Ya, Bu. Karena kebahagiaan Teci juga kebahagiaan Ibu. Ya, Bu. Baiklah, sekian dari proses konseling kita hari ini. Kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Bu. Ya, Teci. Saya balik dulu ya, Bu. Ya, Teci, hati-hati. Saya permisi dulu ya, Bu. Ya, Teci, hati-hati ya baliknya. Makasih ya, Bu. Ya Allah. Senang juga ya kalau udah datang ke BK. Dila. Udah lega. Gimana tadi hasil konselnya? Ya gitu. Tadi aku diajak ceritakan sama ibu itu. Terus kayak dikasih nasihat, masukan gitu biar ada perubahan lah sama hidup aku kayak gitu. Lagi senang aja gitu rasanya. Awalnya kan aku takut nih masuk ruang BK, takutnya ada apa gitu kan. Ternyata ya gitu, ibunya kayak sharing, terus ibunya juga open gitu. Lega aja rasanya Dil. Aku baru sadar ya, kalau aku ada ibu, aku datang ke ruangan ibu Mira gitu. Enak deh pokoknya. Nah, sebaiknya emang dari dulu tuh Teci cerita sama ibu tuh kan supaya masalah Teci nggak sampai kayak sekarang buat Teci doang gitu. Iya sih Dil, emang terasa banget loh. Biasanya kan aku mendem sendiri, cuman kayak gimana ya, ada masalah sendiri, padahal ceritanya sama kamu kan kayak gitu. Terus akhirnya setelah cerita di sini aku tahu harus ngapain setelah ini, harus udah tahu lah jalan aku ke depannya tuh harus gimana. Ya bagus lah Teci, aku juga ikut bahagia ya. Iya Dil, Semoga masalahnya juga terselesaikan. amin. Semoga aja setelah ini orang tua aku udah baik-baik aja lagi. Nanti aku juga bakal setelah sampai di rumah bakal ngomong sama orang tua aku. Kita balik yuk. Ayo, Sorry, sorry. Ya. Kamal anak kamu bang. Kok cek jadi apa santai sih? Alah bang aku telepon anak tuh setiap pindah. Telepon lah lama dia jual dia. Urang sih karajo. Sana sana. Carilah teleponnya di Dia mana. lari lah mencari anakku. Lama dia lebih nu ambil pakai isa lu orang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak. Apa, Kak? Bapak lagi duduk-duduk aja nak. Ibu mana, Pak? Dalam. Tadi dia lagi nyariin kamu malah anakku lalu coba dia malam ada tanya-tanya. Tanyain kamu kenapa kamu pulang lama? Ya, soalnya tadi ada kegiatan di sekolah. Terus tadi kan hujan juga, Pak. Mungkin kan saya pulangnya hujan-hujan. Rin, mari
Sila dia, sila anak ada di bawah. Doa kamari tu. Doa. Ada sampai pulang. Tadi kan hujan, Bu. Tuh, guna HP dia lagi ya. Hah, dari tadi mama nelfon, emangnya nana dari kamu gak kamu hidupin? Enggak, Ma. Karena kan kalau sekolah itu sebenarnya nggak boleh bawa HP. Tapi karena kadang butuh, makanya dibawa. Tapi nadanya nggak dihidupin. Terus kemana aja dari tadi? Tadi habis sekolah dipanggil guru BK. Terus habis itu bikin tugas. Pas mau pulang, hujan. Besok tuh kalau misalkan pulang telat, kasih tahu orang tua. Apa gunanya dibeliin handphone? Tuh ngabarin orang tua kan? Kok nggak sini aja handphonenya? Ya, Ma, ya. Lah. Nah, berang saja. Tadi dari pagi ya. Terus kamu pulang tadi sama apa? Pulangnya jalan kaki, Pak. Kenapa jangan lagi pulang? Ya kan karena soalnya tadi pas mau berangkat ke sekolah, bapak sama ibu berantem. Mau minta duit, katanya gak boleh minta duit, makanya jalan. Jadi gini, Pak, Mama, sebenarnya Cici itu pengen keluarga kita baik-baik lagi seperti dulu, harmonis lagi seperti dulu. Walaupun bapak udah nggak kerja lagi di kantor bapak itu, setidaknya bapak bisa cari kerja yang lain biar bisa bantuin mama, dan biar mama nggak kerja terus dari pagi sampai malam, dan sekolah Cici juga tidak terganggu karena ini, biar nanti pelajaran yang diberikan guru masuk ke otak. Iya, Nak. Udah, maafin Bapak ya, Nak. Iya. Juga dia maafin udah ya dia. Ya itu emang udah kesalahan Bapak, Nak. Maafin Bapak. Karena namanya nasib semuanya kembali lagi di tangan Tuhan. Mungkin sekarang nasib Bapak memang belum dapat pekerjaan. Kemarin Bapak di PHK dari perusahaan, sehingga seminggu ini Bapak belum dapat pekerjaan. Tapi dia sampai kini udah masih mencari kerajo, udah pulang malam tuh udah akui kesalahan, udah mencari kesenangan di luar. Soalnya gimana mikirin nasib anak, mikirin nasib kamu, soal makanan, biaya pendidikan, belum besok masuk semester baru lagi, uang keluar lagi. Itu uang 500.000 kemarin itu udah usaha sekali Bapak kemarin buat nyarinya. Bapak pinjam akun Gojek teman. Azan, Pak. Nah, udah azan, Nak. Mah, yuk sekarang kita sholat jemaah. Ya, Pak, Bapak jadi imamnya ya, Pak.